yang paling berat itu memang masalah keluarga ya, masalah keluarga gitu. Tapi saya cuma bisanya diem gitu loh. Saya cuma bisa diem, nggak melawan mereka gitu. Karena memang dari awal itu saya sudah diberitahu memikul salib itu berat. Kalau kamu nggak kuat, mending nggak usah ikut Kristus. Tapi saya yakin saya kuat gitu. Dan apa namanya, anehnya gitu, saya merasa dalam keadaan seperti ini saya tidak sendiri gitu loh. Saya merasa Tuhan itu menemani saya. Amin. Saya mungkin apa namanya, saya tidak begitu, pengetahuan saya itu tentang Tuhan itu masih terbatas, tapi keterbatasan saya tentang kepengetahuan saya tentang Tuhan itu tidak menghalangi saya untuk beriman kepada Dia bahwa Dia itu adalah juru selamat saya. Haleluya. Ya. Terus ini Sehat. luar biasa ya. Berarti ini abang ini sedang proses sama istri atau udah selesai proses cerainya gitu? Saya juga nggak tahu karena memang saya nggak mau hadir ke sana. Kemarin saya pas hadir ke sana itu dari ini seperti itu. Bahkan saksinya pun didatangkan dari apa namanya, KUA itu kiai, dan ini terus dibacakan dalil-dalil agamanya. Jadi kalau misal perselingkuhan atau masalah ketidakcocokan itu masih bisa di ini, masih bisa di apa namanya, mediasi gitu. Tapi kalau untuk masalah murtad itu memang itu udah dianggap lebih ini ya, dari hewan gitu. Dan itu ketika jadi satu udah zina gitu. Makanya katanya cepet banget kalau kamu nggak balik lagi ke Islam, udah berarti ini benar-benar bisa cerai dan sangat cepat sekali dengan alasan murtad itu gitu. Ya, saya terus berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, ini apa namanya, saya yakin Engkau lebih tahu apa yang terjadi sama keluarga saya. Tetap dukung ya teman-teman semuanya di sini. Terus ada anak bang, berapa anaknya? Anak saya kebetulan satu gitu. Anak saya kan masih kecil jadi belum tahu apa-apa gitu. Tapi kalau untuk keluarga sama lingkungan, wah itu bener-bener apa namanya, perkataan mereka itu ya kejem banget gitu. Ya biasalah, RT 6 itu kalau ngomong masalah agama kan nggak ada cinta kasihnya dikit pun. Saya jadi kepo, saya boleh kan bang? Kepo juga, mungkin teman-teman di bawah pengen tahu nih. Terus apa yang membuat Bang Beruang ini tiba-tiba memutuskan pengen jadi Kristen? Sesuatu apa? Kan ada yang dimimpiin atau ada yang menemukan kebenaran, kayak saya dulu kan karena saya belajar akhirnya saya banyak menemukan kontradiksi di sana sini akhirnya oh ternyata ini, akhirnya saya memutuskan baptis kayak gitu. Kalau abang gimana itu? Jadi kalau saya ini mungkin kesaksiannya paling nggak keren sendiri ya, karena memang berawal dari dulu saya menjadi santri. Itu saya ini termasuk mohon maaf ya, ucelim yang kuat gitu, keimanannya gitu. Tapi karena memang di pondok pesantren itu kan sami'na wa ta'na gitu kepada kiai. Jadi ya udahlah, kita nurut aja sama kiai karena memang al ulama warasatul anbiya gitu. Ulama itu penerusnya para nabi. Jadi apa yang dikatakan ulama ya itu. Tapi kan zaman sekarang itu internet makin berkembang gitu. Semua hadis, semua ini dibuka semuanya seperti itu. Apa yang nggak diajarkan di pesantren tentu apa namanya, dibuka di internet gitu. Misalnya kayak hadis ini yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Kalau misal saya sebutkan, saya nggak tega untuk membicarakan Nabi saya itu kok seperti ini moralnya. Padahal di Al-Azab 21 itu sudah jelas dalam diri, nah itu dalam diri Mr. M itu terdapat tanda-tanda, ya intinya ini apa namanya, sebaik-baiknya suri teladan lah gitu. Tapi masa saya harus mencontoh orang yang seperti itu gitu. Jadi gejolak-gejolak itu timbul udah dari dulu. Nah, terus lagi ketika 7 tahun kemudian itu kebetulan saya ikut demo. Saya ikut demo Ahok gitu.
Demo di di, gimana tuh Bang? di Jakarta. Itu namanya keren, Bang. Katanya nggak keren. Luar Saya ikut biasa. demo, saya ikut demo di Jakarta Terus? sampai sidang itu dia itu tanpa pengacara di depan hakim dia mengatakan bersumpah gitu. Mm-mm. Dan sebagai penutup, percayalah jika Anda menzalimi saya, yang akan Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu, kalian akan dipermalukan gitu. Setelah itu, ya aku waktu itu nganggap ini ngomong kosong lah gitu loh, cuma bualan dia aja. Tapi setelah itu banyak kejadian-kejadian yang membuat saya ketakutan. Bagaimana apa namanya Tuhan Pak Ahok itu membalaskan semuanya sampai Mm-mm. satu Terbukti ya ya, terbukti. ya sampai satu agama yang ada di Indonesia itu merasa benar-benar tergoncang itu kan Iya. seperti itu. Saya mungkin ketakutannya di situ dan hati saya mulai goncang. Bagaimana bisa satu orang dikeroyok berjuta-juta umat, Mm-mm. dia sendiri, tapi dia berani tanpa ada rasa takut sedikit pun dan itu terbukti ucapan dia. Seperti apa sih Tuhannya dia? Kenapa Tuhan itu membela dia? Padahal kan yang dinistakan agama saya, agama yang paling benar ini gitu. Mm-mm. Dan setelah itu ada rasa ketakutan dan saya memutuskan untuk umroh gitu. Memutuskan untuk umroh Mm-mm. di depan Ka'bah saya itu berdoa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama dan seterusnya itu. Saya mencoba, ya Allah, kuatkan iman saya. Mm-mm. Dan iman ini akan saya pegang sampai mati gitu. Mm-mm. Tapi ternyata pergumulan ya, kalau di Kristen kan pergumulan. Kalau dulu saya belum tahu bahasa pergumulan itu. Mm-mm. Kalau dulu saya merasa gejolak ini terus timbul gitu. Akhirnya udah lama banget baru kemarin itu saya download TikTok gitu. Saya download TikTok Mm-mm. baru 1 bulan saya download TikTok itu saya nyasar di sebuah room Mm-mm. Kak Faith itu. Iya. Nah di situ memang telinga saya, hati saya pedes banget gitu loh. Mendengar ini kok belak-belakan kayak gini. Tapi apa yang dia katakan itu benar dan Benar. ada datanya. Tapi saya dalam hati, biarpun saya sakit, tapi kalau ingin mencari kebenaran, kamu harus terbuka, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri gitu. Iya, betul. Kamu nggak boleh bohong sama diri kamu sendiri. Akhirnya saya mulai saya menerima dan ya mungkin masih terkendala ada ayat-ayat yang belum paham. Ketika saya habis malamnya berdebat, paginya itu, nah itu apa namanya paginya itu Mm-mm. saya pergi ke pasar. Ya sebenarnya bukan pasar juga, kayak penjual buah gitu di depan pasar itu. Kebetulan saya memang penyuka durian, Kak, Iya. gitu loh. Saya dihadapkan sama dua penjual durian. Yang satu saya tanya, Pak duriannya enak nggak? Ya semoga aja enak, namanya juga kita nggak tahu. Membeli berarti membuka gitu. Tapi yang satu mengatakan, Pak enak nggak durian? Pasti enak, saya yang jamin gitu. Kok saya dari kepikiran dua agama itu gitu. Tentu saya akan lebih memilih yang bisa menjamin saya gitu. Hmm. Itu seperti itu Mantap gitu singkatnya. ya. Yang disampaikan tadi, saya jamin pasti enak gitu. Jadi ingat gitu ya. Terus selanjutnya ada Kak Fed nih. Kak Fed naik, Kak Fed. Ya jadi kalau ada orang yang paling berjasa saya masuk Kristen itu ya Kak Fed sama Bang Tosi Wah, Kagi itu. Ya, luar memang. biasa. Wah, ini Luar biasa kan. Jadi begini kan teman-teman. Nggak semua si room Ana perdebatan juga itu sia-sia maksudnya. Perdebatan itu memang identik dengan apologetika. Apologet itu memang identik dengan perdebatan memang sih. Tapi pada dasarnya kita ini mengabarkan Injil. Dan di sini sudah dibuktikan di roomnya Kak Fed ada Bang Beruang Lapar itu terbuka oleh karena mendengar apa yang disampaikan di komalnya Kak Fed kan gitu ya. Jadi Tapi ya, mohon maaf itu Bang Nabirong itu salah satu orang yang selalu menemani saya dari awal sampai akhir itu. Jadi ikut aja. oh
Bang. Salah tekan itu, salah tekan. Maaf. Kalau menurut saya, Pak Beruang Letter ya, Anda tadi Itu bilang, gurunda itu, Bang. tadi Itu Anda gurunda bilang itu, nggak Bang, keren. warna biru. Semua keren, Bang. Luar Di biasa mata ini Tuhan keren. kesaksiannya, Bang. Bang. Betul. Karena Anda kesaksian di sini yang diberkati banyak sekali, termasuk kami. Semua yang di bawah-bawah itu. Pasti Roh Kudus kirimkan berkat dengan kesaksian Anda. Terima kasih. Amin. Amin. Iya, luar biasa Bang Beruang. Terus Bang Beruang ini lembut ya. iya, Saya yakin loh istrinya nanti mau dituntun loh kalau pelan-pelan. Biasanya orang Kristen yang kasih ini kayak Bang ini biasanya istrinya ikut itu. Saya udah sering lihat tuh. iya biasanya. Ya, Tapi sekarang ini kan masih konflik panas-panasnya ya. Jadi kalau di syariat Islam kan memang kayak gitu. Kalau kita beda keyakinan ya sudah otomatis berpisah. Itu perzinahan gitu. Jadi benar tadi yang disampaikan, kalau di pengadilan agama tuntutan cerai oleh karena salah satunya murtad itu memang cepat banget gitu loh. Ya, Apa? tapi doa mengalahkan segalanya sih. Jadi Bang Beruang tetap berdoa aja. Betul. Amin. Satu Terus orang berdoa. diselamatkan, semua keluarga diselamatkan, gitu kan Bang? Yes. Jadi ada satu ayat yang tadi saya ingat dari Bang Beruang cerita tadi, keluarga yang mengintimidasi, yang menghakimi dan sebagainya. Itu kan ada ayatnya juga kan yang disampaikan sama Tuhan Yesus. Kamu akan meninggalkan ayahmu dan ibumu, itu di ayat berapa itu lupa saya. Ada yang bisa bantu cari gak? Itu memang benar, seperti saya juga dulu waktu saya awal-awal bertobat saya juga begitu. Saya sering sekali di hadapan di forum keluarga saya dihakimi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa kamu murtad, bla bla. Banyak sekali sampai saya menangis, saya nggak bisa menjawab karena waktu itu saya tidak bisa menjawab karena saya masih dalam posisi belajar. Jadi belum semuanya saya memahami, tapi secara roh saya sudah dikuasai Roh Kudus bahwa saya percaya Yesus gitu loh. Cuman saya untuk menjelaskannya saya belum bisa, jadi saya hanya bisa menangis. Saya pulang, nanti pulang lagi ke keluarga saya digituin lagi, saya menangis lagi. Akhirnya dari hal seperti itu membuat saya semakin motivasi saya untuk belajar itu semakin kuat. Oh, saya harus belajar lagi karena keluarga saya mempertanyakan hal ini gitu. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, yang utama saya percaya dulu sama Yesus, bahwa Yesus itu memang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada juru selamat lain, pokoknya hanya Yesus yang menyelamatkan gitu. Percaya itu aja dulu Bang, gitu. Nanti sambil kita belajar, nanti Roh Kudus akan membukakan semakin banyak hal. Lukas 18 ayat 29. Nah itu, coba dibacain tuh Mas Riki. Nah, Lukas 18. Internet ini. Aku dapat yang di Matius, boleh tak bacakan ya? Boleh. Betul bagian ayat. Oke, Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa. Ya, itu ya. Satu lagi tadi di ayat berapa tadi? Lukas 18. Sama kok, Sama ya intinya. Iya. Jadi mungkin Bang Beruang nanti akan menemukan ayat itu lagi kalau perlu dibaca berulang-ulang. Jadi nanti akan semakin paham, oh ternyata ikut Yesus itu memang seperti ini. Pada awalnya memang seperti ini, nanti sambil berjalannya waktu nanti semuanya akan berubah dan itu damai sejahtera akan mengikuti gitu. Jadi kayak saya sekarang ya, kayak sekarang saya pun kalau di keluarga saya mereka sudah tidak
tidak kayak dulu lah, tidak pernah bertanya apa-apa, nggak pernah. Seandainya pun mereka berani bertanya, saya bisa menjawab begitu loh. Terus apa? Dan mereka akhirnya bisa memaklumi, memahami bahwa keyakinan saya sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Apapun alasannya, meskipun terkadang ya kalau lebaran gitu kan kumpul, kadang ayolah kamu ke masjid lagi, yuk sembahyang lagi gitu-gitu. Oke. Saya Terima masih kasih, Pak. menjawab dengan santun karena saya menghormati keluarga saya, juga menghormati kakak-kakak saya. Saya bilang, maaf saya tidak bisa karena ini sudah prinsip saya sudah menemukan apa yang menjadi prinsip saya dan ini adalah kebenaran bagi saya. Saya juga tidak bisa memaksakan kebenaran ini kepada saudara-saudaraku yang lain, tapi memohon apa yang saya yakini sekarang itu dihormati gitu. Bahkan anakmu biar ke gereja, biar ke masjid. Oh, saya tidak bisa. Saya dan anak saya kita sudah satu prinsip, kami sama-sama sudah ke gereja. Maksud saya jangan diganggu gitu loh. Tolong hargai saya, keluarga saya dan anak-anak sudah sama-sama ke gereja. Jangan diganggu-ganggu lagi, merajuk-rajuk ke anak saya. Ayo sembahyang, ayo belajar ini. Jangan saya gitu. Ini sebuah keluarga, jangan dikoyak-koyak gitu loh. Dan saya berani mendisiplin keluarga saya gitu. Berani bersikap tegas. Dahsyat. Iya, betul. Saya nggak tahu ya, menarik ini. Cuman ada sih memang tertulis di Alkitab, barang siapa mengakui, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa. Cuman biasa kalau nggak tahu nih menurut teman-teman baik apa enggak. Kalau saya saran sih, mungkin yang di bawah yang nanti suatu saat terima Yesus, nggak perlu juga sih langsung memproklamirkan sih. Kalau kejadiannya kayak Nina atau Beruang ini, mereka bisa tahu itu gimana. Sebenarnya alangkah bagusnya tuh mendalami dulu di dalam Tuhan, baru kalau kuat baru nyatakan gitu. Tiba waktunya minta kekuatan Tuhan. Kalau Nina gimana? Kalau Beruang lapar gimana? Kenapa bisa semua jadi pada tahu tuh gimana? Kalau saya memang jujur karena pertamanya saya sudah sering saksikan ya. Jadi saya waktu itu saya berproses menikah dengan laki-laki non-Islam. Jadi saya Islam, suami saya nih Kristen, pacar saya nih Kristen misalnya. Terus kami mau menikah. Nah, suami saya ini dia ada dari dua keyakinan juga, bapaknya Islam, mamahnya Kristen. Nah, saya juga, ibu saya Islam, bapak saya Kristen. Tapi posisi waktu itu saya Islam. Nah, saya berpacaran dengan dia, ternyata dia Kristen. Nah, waktu mau menikah, itu menjadi polemik karena saling memperebutkan. Keluarga saya menginginkan saya menikah Islam, keluarganya dia menginginkan ada yang pengen nikah Islam, ada yang pengen nikah Kristen. Karena kakak-kakaknya dia ada yang Islam, ada yang Kristen, gitu ya. Akhirnya jadi perdebatan lumayan seru gitulah. Pada awalnya sih memang tujuannya mau menikah Islam. Saya udah senang karena kakaknya dia ada yang Islam juga. Saya udah senang gitu, wah suamiku, misalnya calon suamiku mau masuk Islam. Jadi, saya tidak perlu pusing-pusing dengan resiko keyakinan gitu loh. Terus karena saya memberikan statement kepada suami saya dari awal, kalau menikah saya tidak mau jadi Kristen. Saya nggak mau pindah agama, saya mau tetap yakin di keyakinan saya yang sekarang, ini Islam gitu kan. Nah ternyata mau proses nikah itu terjadi itu, konflik itu. Wah akhirnya saya tetap bersikeras, saya nggak mau jadi Kristen. Akhirnya nggak tahu bagaimana nikah Kristen, dia bilang oke lah kita nikah Kristen, nikahnya saja. Setelah menikah kamu boleh tetap kamu ke masjid. Saya pikir waktu itu oke lah, saya yang penting saya tidak meninggalkan Islam saya gitu. Terus akhirnya menikah gereja tapi di rumah karena saya belum Kristen, saya juga belum baptis. Menikah di rumah ini ya, panggil pendeta gitu di rumah sama catatan sipil kan. Nah setelah menikah itu kalau diceritakan semua, aduh panjang banget. Setelah menikah itu ya, makanya jadi udah jelas karena konfliknya seperti itu. Nah kalau Bang Beruang nih gimana nih? Halo, salam. Salam. Oh shalom.
Salam Kak Ana. Sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak banget buat almarhum Ustadz